Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kemampuan Literasi Matematika Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel. Pertama kita masuk dulu ke latar belakang. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang merupakan cabang pengetahuan eksak yang terorganisasi. Matematika berasal dari kata matema yang berarti pengetahuan, matein yang artinya berpikir atau belajar. Menurut Hamzah dan Musli Serarini pada tahun 2014, matematika dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Selain itu, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 menegaskan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan pada berbagai bidang keilmuan, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Selain itu, pengembangan teknologi modern juga dilandasi oleh perkembangan matematika. Nah, berdasarkan Permendiknas Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang standar ISI atau SI, pelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara umum tidak hanya bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk menggunakan perhitungan atau rumus dalam menggunakan soal tes saja, tetapi juga menerapkan kemampuan bernalar logis, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Di sini ada pun pendapat dari Sari pada tahun 2015, kemampuan berhitung dan bernalar secara logis dan kritis tersebut dikenal dengan kemampuan literasi matematis. Nah, literasi matematika ini merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematik, penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan latihan 3 matematika untuk mendeskripsikan menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Hal ini menurut OECD di tahun 2016 ini menuntun individu untuk mengenali peranan matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif dan reflektif. Nah, kemampuan literasi matematika juga wajib ditumbuhkan dalam pembelajaran matematika. Namun, kenyataannya kemampuan literasi matematika belum dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Nah, dalam penelitian dilakukan oleh Novel dan Rohmat di tahun 2017, kemampuan literasi matematika siswa dari soal cerita pada dasarnya ada di kehidupan sehari-hari itu masih rendah. Dan pada penelitian Risman dan kawan-kawan di tahun 2022 ditemukan permasalahan rendahnya kemampuan literasi matematis siswa, ditandai dengan siswa tidak menuliskan proses membuat masalah nyata ke dalam bentuk matematika, sehingga siswa tidak dapat memenuhi indikator proses kemampuan matematisasi pada kemampuan literasi matematika. Siswa tidak dapat menyajikan kembali objek pada permasalahan matematika, sehingga dapat dikatakan siswa belum memenuhi indikator proses representasi pada kemampuan literasi matematika. Oleh sebab itu, penerapan pembelajaran literasi matematika menjadi wajib, tidak hanya memiliki konsep yang baik, akan tetapi karakteristik suatu masalah yang sedang dihadapi. Dari beberapa penelitian tersebut, perlu adanya tinjauan kembali untuk memperbaiki kemampuan literasi matematika siswa. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalah.
sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan, maka rumusan masalah yang dicantumkan itu adalah apakah siswa menguasai kemampuan literasi matematika pada soal cerita di materi sistem persamaan dan persamaan linear satu variabel atau tidak. Untuk tujuan penelitiannya ini sesuai dengan rumusan masalah untuk mengetahui kemampuan literasi matematika pada soal cerita, sistem persamaan dan persamaan linear satu variabel. Untuk manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa. Ada untuk manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, bagi penulis, dan bagi pihak lain. Untuk manfaat bagi siswa itu, siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang lebih, dapat mengaitkan materi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, dan tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan prosedur, serta dapat meningkatkan literasi matematika siswa. Manfaat bagi guru ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi metode mengajar bagi guru yang dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, sekaligus dapat menjadi tambahan kajian evaluasi pembelajaran bagi guru. Kemudian manfaat untuk penulis itu menambahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis dan merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh selama proses perkuliahan. Manfaat bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti atau penulis lain yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan kepustakaan. Yang pertama ada kajian teori. Kajian teori yang pertama akan membahas mengenai hakikat matematika. Di sini ada pendapat menurut Hasibuan di tahun 2018 bahwa matematika merupakan ilmu pasti dan abstrak yang banyak memberikan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Di lain pihak, matematika juga menuntut kita, khususnya siswa, untuk memahami dan mengikuti segala aturan yang terdapat di dalam matematika untuk dapat diterapkan sehingga memberikan banyak pengaruh positif bagi kehidupan. Kemudian ada pendapat dari Prasasti dan Sumardi pada tahun 2022, matematika merupakan mata pelajaran yang diharapkan membekali siswa dalam kemampuan proses berpikir dan pemahaman konsep untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kemampuan tersebut berkaitan dengan literasi matematika yang dimiliki siswa. Nah, selanjutnya juga ada pendapat dari Prasasti dan Sumardi pada tahun 2022 lagi bahwa pengetahuan dan keterampilan matematika siswa menjadi dasar pemecahan masalah pada soal cerita. Soal cerita ini adalah bentuk permasalahan dalam matematika yang mempunyai aspek kemampuan menalar, membaca, menganalisis, dan menentukan solusi karena menuntut siswa memiliki kecakapan pemecahan masalah dalam cerita matematika. Untuk yang selanjutnya ini ada literasi matematika. Di sini ada pendapat dari Syahwit dan Putrawangsa di tahun 2017 bahwa literasi matematika merupakan kemampuan siswa untuk merumuskan, menerapkan, dan menginterpretasikan konsep matematika dalam berbagai konteks, melibatkan proses berpikir matematis dan penggunaan konsep fakta, prosedur, serta alat matematika untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memprediksi fenomena. Nah, di sini juga ada pendapat dari Fatwa dan kawan-kawan di tahun 2019 bahwa literasi matematika memiliki peran penting dalam pembelajaran siswa, membantu mereka dalam menggunakan konsep, fakta, penalaran, dan alat matematika untuk menyelesaikan tantangan dalam kehidupan sehari-hari, serta menekankan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan menjelaskan konsep matematika yang mereka hadapi. Selanjutnya, literasi matematika ini memiliki beberapa komponen, yaitu merumuskan, mengaplikasikan, menginterpretasikan matematika sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini indikator dari literasi matematika itu ada 3. Yang pertama ada merumuskan atau formulat, yang kedua ada menerapkan employ, yang ketiga ada menafsirkan atau interpret. Untuk merumuskan itu ada mengidentifikasi aspek-aspek matematika dalam permasalahan yang terdapat pada situasi konteks cerita, serta mengidentifikasi variabel yang penting. Kemudian ada mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika
atau model matematika yang sesuai ke dalam bentuk variabel, gambar, atau diagram yang sesuai. Kemudian ada menerapkan. Menerapkan itu menerapkan rancangan model matematika untuk menemukan solusi matematika. Dan yang terakhir ada menafsirkan atau menafsirkan hasil matematis yang diperoleh ke dalam konteks masalah dunia nyata. Pada proses literasi matematis melibatkan kemampuan berpikir matematis, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan memahami masalah. Salah satunya adalah penggunaan bahasa sehari-hari dalam bentuk tulisan atau tulisan yang secara konten berisi konsep-konsep matematika, kemudian dipahami dan diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematis melibatkan kemampuan membaca atau mendengar, menulis atau berbicara, memiliki pengetahuan matematis untuk memahami, memecahkan masalah, dan mengkomunikasikan. Untuk menerjemahkan ke dalam bahasa matematika, matematika melibatkan kemampuan simbolik dan modeling kemampuan argumentasi. Selanjutnya di sini ada kajian teori mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel merupakan materi yang diajarkan di sekolah menengah pertama. Untuk kompetensi intinya itu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya itu menjelaskan persamaan dan persamaan dari satu variabel dan penjelasannya, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan variabel. Nah, siswa ini harus mampu menerapkan kemampuan literasi dalam menyelesaikan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam hal ini, siswa harus membaca dan memahami informasi yang penting yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Siswa harus mampu mentransformasikan ke dalam bahasa matematika atau model matematika, atau langkah pembelajaran survei dan question, dan kemampuan literasi formulat. Siswa juga harus mampu menerapkan rancangan perhitungan untuk memperoleh solusi atau langkah-langkah pembelajaran read dan kemampuan literasi employ, dan menerapkan dan mempresentasikan permasalahan ke dalam konteks kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan linear satu variabel atau langkah pembelajaran rakit dan review dan kemampuan literasi interpret. Di sini selanjutnya ada teori belajar yang relevan. Teori belajar yang relevan dengan penelitian ini ada teori behaviorisme. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dengan kata lain, menurut Suwardipa dan kawan-kawan di tahun 2021, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Teori tersebut digunakan sebagai landasan pembelajaran literasi matematika karena dalam pembelajaran siswa terlibat secara aktif dan tidak terpaku pada guru, sehingga siswa dilatih untuk mencari atau survei dan question serta sesuai tahap literasi matematis formuler. Kemudian ada mencoba, menemukan atau read dan sesuai tahap literasi matematis employ, dan mengembangkan dirinya sendiri atau recreate dan review serta sesuai tahap literasi matematis inferred. Nah, di sini selanjutnya ada hasil penelitian sejenis yang mendukung penelitian ini. Yang pertama ada hasil penelitian dari Novelia dan Rahmat di tahun 2017 menyatakan bahwa kemampuan literasi matematika belum sesuai dengan perkembangan pembelajaran matematika yang berlangsung di Indonesia. Kemampuan literasi matematika anak Indonesia masih rendah. Salah satu fakta ini terlihat pada saat melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui kemampuan literasi matematika siswa kelas 8 pada materi bangun ruang.
pada jawaban yang diberikan, siswa terlihat bahwa belum memahami soal. Siswa berusaha menyelesaikan soal, namun perencanaan dalam menyelesaikan belum tepat, sehingga jawaban akhir pun masih belum tepat. Penalaran siswa dari soal cerita yang pada dasarnya ada di kehidupan sehari-hari ini masih rendah. Kemudian ada hasil penelitian dari Risman dan kawan-kawan pada tahun 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan pada SMP Negeri 14 Padang juga ditemui permasalahan rendahnya kemampuan literasi matematika siswa. Hal ini ditandai dengan kesulitan siswa dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. Siswa kesulitan tersebut tampak pada saat siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada soal. Siswa tidak dapat menemukan pertanyaan penting dalam soal, sehingga dapat dikatakan siswa tidak memenuhi indikator proses komunikasi sehingga dapat komunikasi pada kemampuan literasi matematika. Siswa tidak menuliskan proses mengubah masalah ke dalam bentuk matematika. Hal ini terlihat dari jawaban siswa dalam memecahkan masalah dan menyimpulkan solusi matematis yang tidak realistik. Karena hasil akhir siswa karena hasil akhir siswa sudah akhir, belum sampai pada tahap yang ditanya pada soal, yaitu panjang masing-masing harus persegi. Tanpa menggunakan proses awal, didapat hasil akhir, sehingga siswa tidak dapat memenuhi indikator proses kemampuan matematisasi pada kemampuan literasi matematika. Siswa tidak dapat menyajikan kembali objek pada permasalahan matematika, sehingga dapat dikatakan siswa belum memenuhi indikator proses representasi pada kemampuan literasi matematika. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan penjabaran secara teorik yang sesuai rumusan misal di atas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah siswa sudah dapat menyelesaikan soal cerita pada literasi matematika. Soal cerita pada literasi matematika, materi sistem persamaan dan perbiasaan linear satu variabel. Nah, untuk metode penelitian di sini menggunakan desain penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan harapan supaya dapat mendeskripsikan secara jelas kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menjawab soal cerita pada materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Menurut Sugiono di tahun 2017, metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan mendemonstrasikan informasi tertentu dengan cara yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah-masalah di bidang pendidikan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Subjek penelitian merupakan hal dan tempat di mana data untuk variabel penelitian pendekatan yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah pertama di salah satu sekolah di Karawang. Untuk instrumen penelitian di sini menggunakan instrumen tes dan instrumen wawancara. Instrumen tes di sini yang adalah soal matematika dengan materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Soal tes dibuat dengan indikator kemampuan literasi matematika. Tes dilakukan 2 kali, yaitu pretest dan post-test. Pretest dan post-test digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa untuk mendefinisikan konsep secara tertulis, mengingat konsep, aturan-aturan, dan mengingat notasi. Jenis pretest dan post-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertulis dengan bentuk uraian singkat. Dipilih pretest dan post-test dengan bentuk uraian singkat karena sejalan dengan indikator-indikator literasi matematika. Dalam pembuatan soal pretest dan post-test yang selanjutnya ada instrumen wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan siswa mengenai soal yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan sebagai pendukung atas jawaban siswa pada soal yang diberikan. Wawancara dilakukan secara tidak struktur. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya ini, penelitian menggunakan
tes tulis yang dibuat dengan bentuk esai atau uraian. Untuk teknik pengolahan datanya, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk reduksi data ini, banyak data lapangan yang harus dicatat secara cermat dan detail. Kemudian untuk penyajian data, setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Informasi ini dapat diwakili oleh deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kelas, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Hurman juga berpendapat bahwa the most frequent from display data for equalitative research data in the past has been narrative text. Untuk menyajikan materi penelitian ini, peneliti menggunakan uraian singkat yang menjelaskan secara jelas dan tuntas informasi yang diperoleh. Kemudian ada conclusion drawing atau verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang masuk. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Di sini ada tabel dari jadwal penelitian. Untuk mengumpulkan informasi akan dilakukan di bulan Januari di minggu pertama dan kedua. Kemudian mencari berbagai sumber yang relevan dilakukan di bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kemudian membuat instrumen dilakukan di minggu 3 dan keempat Januari sampai minggu pertama dan kedua Februari. Kemudian uji coba instrumen akan dilakukan di minggu kedua sampai minggu kedua, ketiga, keempat Februari, dan uji coba instrumen ini dilakukan di minggu kedua, ketiga, dan keempat Februari. Kemudian mengumpulkan data dilakukan di minggu keempat Februari, minggu pertama Maret, minggu kedua Maret. Nah, selanjutnya ada pengolahan data yang dilakukan di minggu ketiga dan keempat. Minggu ketiga Maret, minggu keempat Maret, minggu ke-1 April, dan minggu kedua April. Kemudian menyusun laporan dilakukan di minggu keempat, minggu ketiga April, minggu keempat April, minggu kelima Mei, minggu ke-1 Mei, minggu kedua Mei, minggu ketiga Mei, dan minggu keempat Mei. Mungkin sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.